Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama saya Esa Arif AS dalam dialog khusus. Kali ini tema kita akan membahas tentang DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bersama kita telah hadir tamu istimewa. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Insinyur Haji Muhammad Taufan Zairin Syah MM, dan juga Kepala Kantor Divisi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Bapak Zainul Arifin. Apa kabar Pak Sekda? Alhamdulillah baik, Mas Esa ya. Ya baik. Saya panggil Mas atau Bang? Bisa atau Bang, bisa Bung, bisa Mas. Mas Esa. Ya. Mas Esa. Siap. Semoga selalu sehat Pak Sekda. Alhamdulillah. Pak Sekda Sehat. Ya. Semangat. Dan kalau Pak Sekda sudah tidak bersemangat, kepala dinas yang lain juga mungkin akan lebih loyo gitu Pak Sekda. Yang penting kesehatan terus terjaga. Pak Zainul, gimana kabarnya? Alhamdulillah semangat. Semangat masih tetap bersemangat ya. Sebenarnya sering bertemu dengan Pak Zainul ini, kita sering diskusi Pak Sekda. Cuman lama sekali nggak bertemu. Baik, perbincangan kita hari ini adalah seputar tentang DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat. Pak Sekda, bagaimana Pak Sekda melihat kehadiran Bea Cukai Madura? Dalam beberapa tahun ini, Bea Cukai telah sukses menghadirkan DBH CHT, dana yang cukup besar untuk 4 kabupaten di Madura, dan Bangkalan juga mendapatkan itu. Ini bagaimana tanggapannya Pak Sekda? Terima kasih Mas Esa. Jadi anggaran dana bantuan JPHC itu bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan ini merupakan surprise. Bantuan yang tahun ini sebesar 15 M itu sangat dibutuhkan oleh kita, apalagi di masa pandemi, bahwa kita harus melaksanakan kegiatan itu. Ada bantuan DBHC itu kita lakukan di sektor kesehatan maupun di penegak hukum. Jadi kami berharap DBHC kita ini makin lama makin naik seperti itu, walaupun situasi, karena kita hanya menerima dari kabupaten lainnya, kita hanya dari peraturan gubernur nomor 82 tahun 2020, kita hanya sebagai non penghasil. Jadi intinya bahwa kita ini cuma berharap dari pemerintah pusat, karena memang kita ketahui bahwa dana bagi hasilnya adalah semua kumpulan dari semua cukai tadi itu dikumpulkan kemudian dibagi rata kepada 37 kabupaten. Jadi kita berharap untuk ke depan barangkali itu lebih dinaikkan lagi, lebih besar lagi begitu Pak. Siap Mas Esa. Sekalipun bukan penghasil. Bukan penghasil, siap. Pak Zainul, sesungguhnya bagaimana pola pembagian untuk masing-masing kabupaten ini? Bangkalan bukan penghasil tapi dapat seperti itu, dan jumlahnya semakin ke timur semakin gede gitu, semakin besar jumlahnya yang diterima oleh kabupaten. Ini seperti apa penjelasannya Pak Zainul? Terima kasih Pak Esa. Mohon izin Pak Sekda. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin sedikit flashback ke belakang Mas Esa. Jadi kalau kita berkaca ke sejarah, kenapa sih kok muncul DBH CHT ini? Kalau Pak Sekda mungkin kalau ada DBH dana desa mungkin tidak asing lagi. Betul. Tapi kemudian semenjak 2007, realisasi 2008 itu dimunculkan di Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 2007 itu sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 95, muncul apa yang disebut sebagai DBH CHT, yaitu disisihkan 2% dari total cukai yang dikumpulkan secara nasional. Ya, ini kalau boleh saya sampaikan memang keinginan dari pemerintah pusat Mas Esa. Kalau sebelum-sebelumnya pemerintah pusat ini mengelola sepenuhnya dana cukai ini, tapi semenjak 2007-2008 itulah kemudian bagaimana pengelolaan cukai ini juga memberdayakan daerah. Oleh karena itu muncul apa yang disebut sebagai DBH CHT, 2% dari nilai cukai yang dikumpulkan secara nasional. Dan kebetulan di tahun ini luar biasa, karena kalau Bea Cukai Madura sendiri di tahun 2020 kemarin kita berhasil mengumpulkan kurang lebih hampir 400 miliar dari Madura Pak Sekda. Dari Madura, dan alhamdulillah itu kalau saya hitung dikembalikan ke Madura dalam bentuk DBH CHT ini hampir 50% Pak Sekda. Jadi 150% total dari 4 kabupaten di Madura ini itu 150 miliar. 50% dari hampir 50% dari total yang kita kumpulkan cukainya. Dan memang kalau kita membaca beberapa peraturan, memang kalau tadi disampaikan Pak Sekda memang fluktuatif ya. Ini tergantung juga dari total penerimaan cukai yang kita dapatkan di tahun itu,
kemudian juga tergantung dari penyerapan dan penilaian kinerja penilaian pemanfaatan cukai. Ya, jadi memang ada beberapa amanat yang diharuskan kepada Pemda, yaitu bagaimana penyerapannya jalan, juga terkait kinerja pemanfaatannya. Bagaimana tadi disampaikan Pak Sekda bahwasanya mungkin Bangkalan bukan sebagai penghasil, non penghasil, tetapi ini yang juga perlu kita perhitungkan, ternyata juga perokoknya tetap ada di sini Pak. Ya. Karena kalau kita filosofi kembali, ternyata memang sesungguhnya yang membayar cukai ini, yang menunaikan cukai sendiri adalah sebenarnya perokok ini. Ya. Konsumen rokok ini yang sebenarnya mereka yang menyumbangkan nilai cukai sendiri. Adapun pabrik dari kami bea cukai sendiri, ini kalau boleh disampaikan ya menyalurkan saja. Ya, tetapi sesungguhnya penyumbang dari cukai sendiri adalah konsumen rokok. Oleh karena itu ya harapannya, jadi meskipun Bangkalan bukan non penghasil, yang non penghasil bukan penghasil, tetapi tetap mendapatkan bagian yang luar biasa. Karena memang wilayahnya banyak perokoknya gitu. Dan merokok yang legal begitu ya Pak. Harapannya semacam itu. Harapannya semacam itu. Pak Sekda, tentu 15 miliar jumlah yang katanya tadi bisa ditambah. Seperti itu. Tentu akan ada upaya dari pemerintah Kabupaten Bangkalan, terutama dalam meningkatkan kepatuhan tentu kepada masyarakat, pemahaman masyarakat tentang cukai ini. Seperti apa langkah pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama? Terima kasih Mas Esa. Jadi langkah-langkah kita itu untuk menyadarkan masyarakat supaya kita ini ada apa yang disampaikan Pak siapa? Pak Zainul. Tadi mengatakan bahwa kontribusi Pemda Kabupaten Bangkalan setelah mendapat cukai seperti apa. Jadi kita berharap dari program cukai itu kita melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat. Bekerjasama dengan bea cukai, selalu kita instan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sasaran-sasaran kemana, misalkan ke pasar, dan kemudian kita selalu berkoordinasi dengan Kominfo, Dinas Kominfo, yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa rokok ilegal ini adalah merugikan negara. Oleh karena itu kita harus menyampaikan ke masyarakat agar bentuk-bentuk rokok ilegal itu harus segera diatasi. Kita sosialisasikan ke masyarakat, dan ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang akan memberikan edukasi ke masyarakat, ke pengguna rokok ilegal agar mereka tidak melakukan itu seperti itu. Jadi kami berharap interaksi antara pemerintah pusat dengan kita ini ada kesinambungan. Kalau kita melakukan anggaran yang kita dapat itu juga untuk rokok dan cukai seperti itu. Artinya semakin tinggi masyarakat justru semakin terbantukan juga. Siap. Padahal berangkat dari sebuah kepatuhan. Gitu. Pak Zainul, tentu ada langkah-langkah yang taktis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menaikkan jumlah BBHC. Ini seperti apa sebenarnya teknisnya, Pak Zainul? Jadi terima kasih ya Mas Esa. Jadi sesuai KMK ya dari PMK 206 tahun 2020. Memang ini yang mengatur akhirnya pemanfaatan di BHJHT oleh pemerintah daerah. Ya, di sana antara lain diatur bagaimana dana yang sudah kita salurkan ini berupa DBHJHT. Sebenarnya bukan kami dari Bea Cukai menyalurkan, dari kementerian. Ada eselon satu lagi Pak di Kementerian Keuangan, namanya DJPK ya, perimbangan keuangan ya, karena memang tugasnya menyalurkan itu. Ya. Ini di sana disampaikan beberapa ketentuan bagaimana ada persentase-persentase yang harus ditaati ya dalam pemanfaatan DBHJHT ini ya, dan kami dilibatkan dalam penilaian 25% yang porsi penegakan hukum, karena di sana ada 25 porsi kesehatan, kemudian ada 50% porsi kesejahteraan masyarakat ya. Kalau mungkin khusus daerah non penghasil mungkin akhirnya 75% diperuntukkan untuk kesehatan. Nah, untuk yang porsi 25% ini kami urun rembuk di sana. Jadi kami turut mengawal mulai dari penganggarannya sampai nanti terkait kinerja yang sudah digambarkan tadi kira-kira sudah memenuhi syarat untuk dinilai. Karena bea cukai ini kebetulan diberikan porsi untuk menilai sebesar 6% ya dari total anggaran itu. Bea cukai juga mempunyai bisa menilai kinerja dari penerima, dari pemerintah yang menerima bea cukai. Tapi ditahan dulu Pak Zainul, kita harus rehat sejenak dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Dialog.
bersama kami dalam dialog khusus. Mas Zainul, ada perbincangan yang sempat terputus tentang bagaimana sesungguhnya pola pendistribusian terutama tentang yang dijelaskan tadi. Ini bagaimana kemudian persentasenya? Ini seperti apa Pak Zainul? Baik, jadi dari DBHJHT ini secara keseluruhan kalau berdasar PMK 206 kan dilihat di sana ada 3 besaran sebenarnya, ada 3 besaran pokok. Yang pertama 25% ini untuk kesehatan, kemudian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 25% untuk porsi penegakan hukum. Nah, khusus untuk porsi penegakan hukum ini memang Bea Cukai dilibatkan dalam penilaian kinerja pemanfaatan DBHJHT ini, ya, yaitu kita diberi porsi sebesar 6% dari penilaian itu. Nanti penilaian selanjutnya ada beberapa instansi Mas Esa, dari JJPK, juga dari anggaran juga nanti akan melakukan penilaian yang nanti secara nasional ditotal sebagai bahan untuk pertimbangan pencairan DBHJHT di tahun selanjutnya. Dan ini memang menjadi perhatian khusus karena kami dari Bea Cukai sendiri memang alhamdulillah dengan Kabupaten Bangkalan ini cukup intens, ya, komunikasinya cukup intens, dan ini juga harapan kami dengan teman-teman di Pemda ini ketika perencanaan kita baik, ya, kemudian harapannya juga nanti pelaksanaannya juga berjalan dengan baik Mas Esa. Jadi alhamdulillah dengan Bangkalan cukup luar biasa, intens, dan alhamdulillah hasilnya running well, ya. Luar biasa. Pak Sekda, artinya kecepatan penyerapan juga ternyata menjadi bagian dari penilaian. Jadi bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Bangkalan ini dalam upaya untuk pemanfaatan dana itu sehingga cepat terserap? Seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi pemanfaatan tadi sampaikan bahwa kita ini percepatan itu kita selalu intens, selalu mengadakan koordinasi di OPD terkait dalam rangka penanganan DBHJT itu. Sebab kami harus mempunyai target dalam pelaksanaan itu di dalam triwulan 1, 2, sampai 4 itu harus terserap. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita ini betul-betul dana itu bisa termanfaatkan. Oleh karena itu kami sekali lagi di dalam anggaran DBHJT itu kita di sektor kesehatan dan di sektor penegakan hukum. Jadi dua sektor ini yang kami selalu pantau. Bukan hanya dana ini saja, tapi dana lain pun juga kita selalu pantau. Karena tiap sebulan sekali kita akan adakan rakor perkembangan kemajuan, baik itu kemajuan fisik dan perkembangan kegiatan yang lainnya seperti itu, Mas. Terima kasih. Jadi artinya memang di 2 sektor ini memang didorong sedemikian rupa agar efektif juga karena keterbatasan anggaran itu, Pak. Untuk sektor kesehatan barangkali selain penanganan COVID apa saja sih Pak sebenarnya? Terima kasih. Jadi selain penanganan COVID di Dinas Kesehatan itu kita juga akan sapras yang dibutuhkan oleh dinas di rumah sakit RSUD, kemudian di Dinkes itu untuk kegiatan sosialisasi tadi, kemudian di bagian penegakan hukum yaitu itu melakukan sosialisasi, kemudian melakukan melakukan penindakan dengan bersama dengan Bea Cukai, kemudian sosialisasi itu, dan itu semua berjalan sinergi dan kita lakukan dengan bersama-sama. Luar biasa, Pak Zainul. Tentu dana ketika sudah diterima oleh pemerintah kabupaten, lalu bagaimana kemudian pola penyalurannya sebenarnya, Pak? Ini secara teknis yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian apakah DBHJHT ini perlu nggak Bea Cukai ini melakukan pengawasan total sampai kemudian pada pelaksanaan dan segala macam? Itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Esa. Jadi untuk DBHJHT ini juga sebagaimana DBH yang lain, karena ada DBH juga DBH dana desa, ya, itu memang secara langsung pengawasannya ada di rekan kami di DJPK. Tapi sepanjang pengetahuan kami memang ini turunnya kemudian tidak sekonyong-konyong langsung bulat, misalnya 15M langsung turun 15M. Tetapi ini juga ada mekanisme bagaimana turun per triwulan, ya, dicairkan per triwulan. Ini juga sekali lagi, ya, ini terkembali kepada kinerja penyerapan dan kinerja pemanfaatan, ya. Secara khusus kalau di Bea Cukai, ya, manakala kemudian kita kan kita bagi menjadi
2 semester ini, semester pertama dan semester kedua. Jadi tiap semester ini kita melakukan penilaian. Ya, hasil penilaian di semester pertama ini kemudian menjadi pertimbangan dari rekan-rekan kami di DJPK untuk pencairan tahap selanjutnya, Mas Esa. Ya, dan, jadi manakala kemudian dari hasil penilaian yang kami sampaikan ke teman-teman di pusat ini ternyata kok belum optimal gitu ya, belum optimal baik dari sisi serapan maupun kinerja pemanfaatannya. Ini yang kemudian menjadi boleh jadi nggak langsung turun penuh gitu ya. Bahkan boleh jadi ada beberapa daerah juga kemarin saya dengar akhirnya yang harusnya turun nggak jadi turun karena anggapannya oh ini belum, yang dana yang sebelumnya juga belum dimanfaatkan gitu loh. Jadi ini memang harapannya kalau dengan Kabupaten Bangkalan ini alhamdulillah kemarin di awal tahun kita langsung melakukan rapat koordinasi. Ya, kita langsung melakukan penganggaran, ya, kita lihat rencana kerjanya, kemudian rencana anggarannya. Meskipun sekali lagi kalau di Bea Cukai ini kita tidak melihat besaran anggarannya, Mas Esa. Kita melihat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena kalau dalam penegakan hukum ini kan ada, kalau di Bangkalan ini ada 3 besaran. Pertama yaitu melaksanakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kemudian yang kedua melaksanakan pengumpulan informasi dan pemberantasan rokok ilegal. Ya. Dan ini 3 besaran yang kemudian kita cek ini dalam 1 tahun ini jalan berapa kali, kemudian sosialisasinya kemana saja, sasarannya kemana saja, itu yang kemudian menjadi tugas kami ya untuk menemani teman-teman di Kabupaten Bangkalan ini. Artinya Bea Cukai ini juga ternyata sangat menentukan anggaran berikutnya kira-kira Pak Sekda. Kalau sudah penilaiannya tidak bagus juga anggaran yang akan turun. Pak Sekda, kita tahu bahwa memang di BPHCHT ini ada penganggaran memang untuk kesejahteraan masyarakat selain kesehatan. Memungkinkan nggak dari BPHCHT yang 15 miliar itu masih kemudian diberikan kepada masyarakat secara langsung dan tunai gitu? Cukup nggak kira-kira itu Pak Sekda sampai ke sana gitu? Izin, Mas Esa, jadi izin. Jadi kita ini di BPHCHT ini adalah dana yang betul-betul rigid ya. Rigid ya. Aturannya rigid. Ya. Jadi tidak bisa kita semerta itu tidak sesuai dengan MK yang disebutkan itu. Jadi kita ini kembali lagi bahwa di MK itu kita ini hanya non penghasil, dibatasi hanya di bidang kesehatan sama dengan penegak hukum. Jadi kemasyarakatannya ini yang kita ini misalkan contoh bantuan sosial, bantuan lain-lain dan sebagainya. Ini yang belum kita tidak boleh mengarah ke sana. Jadi kita terpaku di 2 fokus ini. Jadi di aturannya itu kesehatan sama dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum sudah kita lakukan kemarin tanggal 8 dan 9 September bersama dengan Bea Cukai, kita melakukan langkah operasi pasar dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata terjadi juga rokok ilegal itu masih ditemukan, Pak. Masih ditemukan rokok ilegal di sana itu. Sebanyak kita kumpulkan ternyata sebanyak 57.000 bungkus rokok. Jadi ini artinya apa? Bahwa ada rokok ilegal itu di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu pemanfaatan anggaran yang kita terima itu ya kita sasar di sana seperti itu. Seperti itu Mas. Fokus begitu ya. Fokus ya. Pak Zainul, faktanya sekalipun Bangkalan non penghasil, tapi peredarannya cukup tinggi. Ini bagaimana melihat fenomena seperti ini, Pak Zainul? Baik, kalau saya lihat ini memang agak unik ya di Bangkalan ini ya. Kalau Bangkalan ini kan terkenal sebagai gerbang Madura, Pak Sekda, ya, gerbang Madura. Jadi keluar masuk barang ini lewat Bangkalan ini. Ya, meskipun sebenarnya kalau di Sumeneb ada bandara, tetapi bandaranya tidak optimal ya. Yang optimal dari Suramadu, dari Kamal, itu yang ini masuk wilayah Bangkalan. Saya lihat Bangkalan ini kenapa unik? Karena boleh jadi dia memang tidak memproduksi rokok. Boleh jadi dia tidak ada lahan tembakau di sini. Tetapi ternyata hasil penindakan teman-teman kami di lapangan kemarin, Pak Sekda, itu memang ada ya. Ada dan banyak yang beredar di Bangkalan. Ada yang beredar di Bangkalan. Dulu Pak Zainul. Kita harus lihat sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Dialog Khusus. Kembali bersama kami dalam Dialog Khusus. Pak Zainul, bagaimana melihat fenomena temuan masih banyaknya rokok ilegal di Kabupaten
Sampang ini, Kabupaten Bangkalan ini. Temuan tentang masih banyaknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangkalan ini. Seperti apa Pak Zeno? Jadi kalau saya lihat ya, fenomena Bangkalan ini karena tadi Bangkalan ini gerbang Madura, gitu ya, lewat Suramadu, lewat Pelabuhan Kamal. Maka kalau yang saya lihat memang inilah daerah distribusi. Boleh jadi dia tidak memproduksi, boleh jadi tidak ada lahan tembakau, tetapi distribusinya lewat sini. Dari timur lewatnya Bangkalan, dari Surabaya pun ketika mau ada rokok-rokok dari luar Madura yang juga mau masuk Madura, lewatnya juga Bangkalan. Boleh jadi itu sebelum belok kanan, belok kiri dulu Pak. Belok kiri dulu, siapa tahu cari pasar. Dan Alhamdulillah kemarin berkat kerjasama kami juga dengan teman-teman di bagian perekonomian, tadi disebutkan Pak Sekda ada beberapa ribu ya, ratusan ribu batang. Kalau bea cukai ini hitungannya batang Pak. Ya, karena cukai ini nanti kita ngitungnya juga cukai per batang ya. Meskipun kemarin yang diamankan teman-teman ini sudah terpak dengan rapi. Tapi ini sebagai gambaran bahwasanya itu tadi tetap ada kewaspadaan yang tinggi terhadap daerah-daerah distribusi ini. Sekali lagi mungkin bukan penghasil, bukan lahan tembakau, tetapi boleh jadi perokoknya, konsumennya ada juga di sini. Lebih banyak bahkan mungkin di mungkin lebih banyak karena juga kalau berdasar sensus mungkin penduduknya mungkin lebih banyak Pak Sekda ya daripada Sampang dan Pamekasan mungkin semacam itu. Pak Sekda melihat fenomena ini, kalau misalnya Kabupaten Bangkalan itu justru peredarannya semakin banyak, padahal tidak ada industri Pak Sekda. Ada nggak sekalian melegalkan industri ini, menarik investor barangkali, karena sangat mudah dalam urusan transportasi terutama dalam hal pemasaran. Ini seperti apa Pak Sekda? Ya, terima kasih Mas Isa. Jadi ini kalau memang industri rokok ini betul-betul tadi sampaikan oleh Pak Bea Cukai tadi bahwa banyak peredaran ilegal dan kita ini termasuk penyumbang cukainya juga dari Bangkalan. Berarti kan potensi itu ada. Potensi ada. Jadi oleh karena itu barangkali kita ini akan welcome kepada investor yang akan hadir dalam kaitannya dengan pabrik rokok yang ada di Bangkalan. Kita mengacu di kabupaten lain, mereka bukan penghasil tembakau, tetapi dia punya pabrik. Contoh misalkan di Kediri, Kediri dan di Pasuruan dan sebagainya, mereka punya pabrik dan kemudian diolah. Dan itulah mereka akhirnya mendapat DBHC-nya itu tinggi karena dia pengolah sekaligus ada pabrik. Oleh karena itu kami berharap silahkan investor yang akan hadir ke Bangkalan kami fasilitasi. Dan visi misi Pak Bupati bahwa kita ramah akan investor. Oleh Pak Bupati relatif ini betul-betul berharap semua investor akan hadir di sini dan kita fasilitasi dengan kemudahan. Saya kira gitu Mas. Kemudahan diberikan ya, ya fasilitasi. Pak Zeno, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Bagaimana kemudian Kabupaten Bangkalan sangat mungkin untuk menjadi wilayah industri seperti kabupaten. Bagaimana sebenarnya di kabupaten lain itu sekalipun non penghasil, tapi kemudian besar itu. Ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Esa. Kalau saya lihat sebenarnya ada dua faktor Mas Esa. Pertama tadi mungkin yang disampaikan dari Pak Sekda mungkin faktor investor ya, investasi yang bisa masuk ke daerah, dan investasi ini kan pandangannya luas ya, dia terkait kemudian rencana pengembangan ke depan, kemudian prospek peruntungan itu ya dari investasi. Kemudian ada faktor kedua yang mungkin saya lihat dari histori ya, dari sejarah. Ya, kalau kita tadi disebutkan sekilas Pak Pemda ada Pasuruan, kemudian ada Kediri di sana. Ya mungkin kalau kita jujur mungkin histori sejarah rokok kretek ini juga berasal dari sana. Ya mungkin boleh jadi tidak ada lahan, tidak ada luasan lahan tembakau di sana, tapi sejarah kretek dari sana mereka bisa membangun pabrik yang begitu luar biasa, skalanya internasional mungkin Pak kalau bisa disampaikan di sini. Dan itu juga sumbangan cukainya juga luar biasa. Sebagai contoh misalnya di Kabupaten Kediri ada satu produk rokok itu dia sumbangan cukainya kurang lebih 40 triliun Pak dalam 1 tahun. Ya, padahal APBN kita ini dari sumbangan penerimaan ini 1.700. 40 triliunnya dari kota Kediri, kota Kabupaten Kediri ini. Dan itu kemarin juga sempat saya sampaikan juga waktu ketemu dengan teman-teman di Dinas Koperasi, ada beberapa rekan-rekan kita koperasi, ya. Ini menarik ini Bangkalan, ya. Ada peredaran rokok di sini,
ya kalau kita mau serius mengembangkan, ada kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan bisa, ya. Mungkin kalau tadi Pak Bupati menyampaikan nunggu investor, ya mungkin itu tadi investor mungkin pertimbangannya lama. Maka saya kemarin ngajak, sederhana Pak Bupati mohon izin, ngajak teman-teman koperasi, ya Bea Cukai siap memfasilitasi. Karena mungkin kalau boleh saya sampaikan di sini, ya apa yang kita urus di Bea Cukai ini, alhamdulillah sepenuhnya hari ini tidak ada pungutan biaya kecil Pak. Spesial apapun tidak kita pungut biaya. Teman-teman kita di Pamekasan kemarin ketika membuat pabrik baru, ya kita ketemu ada Pak Haji, ya yang mungkin latar belakang pendidikannya juga rendah. Saya mau bikin pabrik rokok, apa yang harus saya bikin dulu? Bikin surat permohonan Pak Haji, ya. Wah saya nggak bisa ngetik, ya. Akhirnya kita bantu bikinkan surat permohonan, dari teman-teman pegawai kita juga membantu. Nah nanti jenengan tinggal tanda tangan, tidak berapa lama kemudian setelah kami tinjau lapangan, berilah pabrik rokok itu, ya. Sesederhana itu. Sederhana itu, ya, sederhana itu. Dan saya pikir tidak menutup kemungkinan bisa didirikan di Bangkalan juga. Artinya di Bangkalan potensi itu ada gitu Pak. Ada. Pak Sekda. Potensi itu di Bangkalan ada karena pabrik rokok tidak kemudian harus investasi yang sebesar itu, begitu Pak. Bahan baku di Madura sangat banyak, dia bisa ada dari Sumeneb, Pamekasan, dan juga Sampang. Bagaimana Pak Sekda melihat hal ini? Dimungkinkan nggak seperti itu Pak Sekda? Terima kasih Mas Isa. Jadi apa yang disampaikan Pak Zainul tadi ini menarik bagi kami bahwa di level UKM kelompok nanti menjadikan satu, kemudian nanti dia akan mendirikan suatu perusahaan, itu bisa dilaksanakan. Barangkali nanti kita ini akan coba mensondingkan dari dinas koperasi UKM mikro itu, nanti kita akan coba, akan kita data seperti apa mereka potensi-potensi yang ada di koperasi itu, barangkali kita fasilitasi, dan nanti kabar perekonomian juga akan kita untuk sondingkan di sana bahwa ini peluang. Apalagi tadi sudah disampaikan sangat mudah, barangkali itu menjadi peluang kita. Dari kecil dulu, nanti kalau sudah besar mungkin dari investor kita bisa panggil. Seperti itu Mas. Artinya peredaran rokok ilegal di Bangkalan ini begitu besar. Kenapa tidak orang Bangkalan yang kemudian memproduksi? Begitu kira-kira Pak Sekda bahasanya. Pak Zinul, tentu banyak mungkin orang yang juga tertarik di dunia, di industri tempat rokok ini. Seperti apa bagi masyarakat, terutama bagi pemula yang untuk mendapatkan informasi itu, terutama dari Bea Cukai? Caranya seperti apa? Bagaimana terutama pada pengusaha muda yang tak memulai ini seperti apa? Jadi alhamdulillah saat ini kan pemerintah ini menggaungkan kemudahan berusaha, ya. Kemudian berusaha dari perizinan di OSS Pak, ya, Pak Sekda, itu juga sudah sangat mudah, dikerjakan dari rumah bisa, send dokumen dari rumah juga bisa. Dan alhamdulillah kita di Bea Cukai juga memberikan hal yang sama gitu ya. Dari teman Pemda menyediakan OSS-nya, kami di Bea Cukai juga menyediakan pelayanan yang prima. Dan saya pikir sekali lagi ini peluang kita cukup ada, ya. Karena kalau boleh saya sampaikan di sini Mas Esa, jadi ketika rokok ilegal ini kita tindak, ini kan sebenarnya kalau kita bicara rokok ilegal ini kan secara tidak langsung kita bicara pasar, bicara pasar. Ketika di satu sisi kemudian kita menindak rokok ilegal ini, ya, maka di situ ada celah pasar yang kosong, ya. Nah, celah pasar yang kosong itulah yang kemudian harapannya kita isi dengan rokok yang ilegal, yang legal. Setelah ilegalnya kita amankan, Pak Sekda, benar harapannya itulah celah-celah pasar yang kemudian ada buru-buru, petani di desa-desa, ya, nelayan, bahkan mungkin juga yang loh kok rokok ilegalnya nggak ada, lah itulah kemudian yang pengennya kita gantikan dengan keberadaan rokok yang artinya legal. Ada peluang pasar yang ada peluang pasar yang bisa diisi, diisi. Ditahan dulu Pak Zinul, kita harus lihat sejenak dan akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Dialog Khusus. Kembali bersama kami dalam Dialog Khusus. Pak Zainul, bagaimana sesungguhnya
melihat penyebaran terutama informasi yang diberikan kepada para pengusaha muda ini, sehingga kemudian di Bangkalan ini tidak hanya menjadi pasar, tetapi memproduksi juga seperti itu. Ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi saat ini ya, kemarin kami sounding dengan beberapa teman-teman petani di Pamekasan dan Sumeneb. Saat ini memang serapan tembakau Madura ini agak menurun, Artinya apa? Ketika serapannya turun, ini harga jualnya juga turun, Mas Esa. Harga jualnya turun. Dan inilah kemudian saya pikir kesempatan bagi Madura. Kalau bicara Madura ini kan 4 kabupaten menjadi satu kesatuan. Madura Raya. Ya. Mungkin dia tidak bisa diproduksi di Pamekasan karena serapannya turun. Tidak bisa diproduksi di Sumeneb misalnya. Ya, oleh karena itu memang ini yang agak menjadi dilema juga bagi kita, bagaimana saya dengar ada satu idiom di teman-teman petani tembakau di Pamekasan ini, ya, hidup mati harus ada tembakau, nanam tembakau, ya, hidup mati nanam tembakau, meskipun harganya sejatuh apapun, rugi apapun, begitu besok musim tanam ya nanamnya tembakau lagi, Pak. Militan ya, luar biasa ulet dan kreativitasnya. Oleh karena itulah kemudian kami mengajak nih dari teman-teman dari pengusaha muda, persilakan ya, kalau memang perlu ada hal yang perlu dikonsultasikan, kami insya Allah siap dari Bea Cukai Madura untuk mengawal ya, menyampaikan informasi. Kalau mungkin masih penasaran, kami punya medsos, silakan dipantau di sana. Ada juga teman-teman admin kami di kontak layanan Bea Cukai Madura. Insya Allah sebisa kami jawab. Ada beberapa masuk jam 12 malam, kalau adminnya belum tidur, insya Allah langsung dijawab. Ya, dijawab. Kita di 08 1234 73 6644. Insya Allah kita siap membantu apa yang nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Termasuk tahapan-tahapan insya Allah. Pak Sekda, tentu memang Kabupaten Bangkalan ini sangat strategis posisinya, sehingga tidak hanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Zeno tadi bahwa rokok ilegal ini ya yang dari 3 kabupaten juga melalui Bangkalan, mungkin yang dari luar juga masuk Madura melalui Bangkalan. Tentu bagaimana situasi yang sangat strategis ini juga termanfaatkan. Apa mungkin pemerintah Kabupaten Bangkalan juga mengambil sikap untuk kemudian mendorong ini, Pak Sekda? Ini seperti apa? Ya. Industri ini. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan informasi dalam forum ini adalah kita akan pelajari dan kita akan sikapi seperti itu. Karena ini merupakan peluang. Betul. Pasti peluang ini adalah kita nanti akan memberikan edukasi kepada para UKM tadi. Ini skala mikro dulu, karena kita harus mengetahui sebagaimana bangsa pasarnya nanti setelah dia akan memproduksi itu. Nanti kita akan fasilitasi dengan segala peraturan yang dipermudah, perizinan yang dipermudah sesuai dengan undang-undang kita kerja itu juga mengamanahkan itu. Kita akan selalu apa yang disampaikan Pak Zeno tadi mengatakan bahwa akan memfasilitasi dan sekaligus 25 jam. 25 jam berarti 1 jam untuk proses itu, Pak. Untuk sesi konsultasi tadi itu. Jadi 1 jam beliaunya siap untuk memfasilitasi itu, sekaligus untuk akan memberikan persyaratan seperti apa membangun suatu pabrik skala mikro tadi itu untuk masyarakat Bangkalan, terutama mungkin untuk anak-anak muda yang ke depan barangkali mereka perlu didorong seperti itu. Terima kasih, Pak. Luar biasanya, Pak Zino. Tentu Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah dengan peredaran yang ternyata rokok ilegalnya sangat besar, Pak Zino. Artinya kita mengukur apakah kemudian karena sosialisasi itu yang tidak maksimal atau seperti apa sebenarnya fenomena ini, Pak Zino. Ini perlu kemudian masyarakat mendapatkan pencerahan seperti itu. Kenapa tidak boleh yang ilegal itu? Ini seperti apa? Efeknya terhadap pemerintah kabupaten, terhadap kita ini juga apa? Seperti itu. Jadi kalau kami dari Bea Cukai Madura ini melihatnya semacam ini, Mas Esa. Ini yang pertama boleh jadi memang informasi yang diterima masyarakat ini masih kurang. Kemudian yang kedua boleh jadi karena faktor ekonomi, Pak Sekda, faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah ya memang ada peluangnya, ada peluang untuk peredaran itu. Oleh karena itu kami hadir di sini bekerja sama dengan teman-teman di Pemda ya, dalam hal ini mungkin di sekretariat di perekonomian ya, di perekonomian ini
intens yang pertama kita lakukan, kita sosialisasi ke masyarakat, ya. Kita tembus seluruh lapisan masyarakat. Ada pondok pesantren kita masuk, ada pelaku usaha IKM kita masuk juga ke sana. Bahkan nanti beberapa saat ke depan mungkin teman-teman di nelayan, petani juga kita akan sampaikan penjelasan informasi yang luas terkait apa itu rokok ilegal, apa arti pentingnya, apa ruginya ketika kita mengkonsumsi rokok yang ilegal tadi. Kemudian yang kedua dari perekonomian, ya, karena musim pandemi ini kan masyarakat cari yang murah. Kalau bisa dapat yang murah, kenapa cari yang mahal gitu ya? Dan memang selisih rokok ilegal dan yang resmi ini, selisihnya bisa jadi ketika kita punya 10.000 itu bisa beli rokok yang legal cuma 1 bungkus. Tapi kalau kita beli yang ilegal ini bisa dapat 2, 3, bahkan 4 bungkus, Mas Esa. Ya, inilah kemudian ya beberapa masalah yang dikeluhkan teman-teman kemarin. Kita ketemu dengan beberapa petani kemarin Pak di Soca, kemudian ada juga di desa, salah satu desa juga. Pak, ini kan kondisi ekonomi ya, masyarakat lebih cari yang murah. Sekali lagi ini memang mungkin secara jangka pendek hitungan ekonomi iya, tetapi secara jangka panjang, secara skala global, secara lebih makro juga, yaitu tadi mungkin perekonomian kita juga sama-sama mengalami, tetapi sumbangan cukai ini juga besar artinya gitu untuk apa pembangunan. Kemudian yang ketiga masalah kesempatan. Ya kalau saya lihat. Kenapa kemudian beredar ya? Karena kesempatan untuk beredar itu ada. Oleh karena itu kami hadir Pak Sekda dari Bea Cukai bekerjasama dengan teman-teman di Pemkab Bangkalan ini untuk sama-sama menggelar operasi bersama. Ya. Kalau kami ini istilah operasi kami ini sebenarnya bukan operasi yang represif, tetapi lebih mengedepankan edukasi, mengedepankan edukasi. Karena beberapa pedagang yang kami temui mungkin jualannya 1 slop, 2 slop. Ya. Kalau kami amankan, mereka juga teriaknya nggak kemana-mana gitu kan, ya. Mungkin munculnya rasa iba di kami. Oleh karena itu, untuk yang pedagang-pedagang semacam ini kami kedepankan edukasi. Kami bagikan stiker Pak Sekda. Ya. Tetapi untuk yang mungkin yang pemain-pemain agak besar, mohon maaf ya, memang harus kami lakukan tindakan yang lebih tegas. Macam itu Mas Esa. Artinya kita juga tidak tahu dari rokok ilegal itu berapa sebenarnya kandungan nikotin yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pak Sekda, bagaimana upaya ke depan untuk ini semakin didorong agar masyarakat Kabupaten Bangkalan benar-benar tidak lagi mengkonsumsi rokok yang ilegal ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Isa. Jadi sekali lagi kita harus tidak pernah berhenti kita menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat, baik itu yang kita sampaikan dari Bea Cukai tadi, mulai dari kalangan masyarakat kecil, dari kelompok masyarakat, kemudian dari di yayasan-yayasan, kemudian di tingkat universitas, sampai kita punya universitas di sini, di UTM itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi, mengedukasi bahwa keberadaan rokok ilegal ini adalah sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah, baik pemerintah Bangkalan maupun pusat. Oleh karena itu, di samping itu rokok ilegal itu secara higienis dan secara pabrikasinya dan sebagainya itu masih diragukan. Apakah betul nikotinnya ini sudah sesuai dengan standar atau bahkan lebih dari itu akan berbahaya bagi pengguna itu. Ini yang perlu kita edukasi terus agar masyarakat bahwa produk rokok ilegal ini supaya jangan sampai berkembang lebih parah lagi, dan kita bersama dengan Bea Cukai dengan adanya dana DBHJT ini kita manfaatkan itu sekaligus mengedukasi masyarakat seperti itu. Terima kasih Mas Zah. Pak Zainul, fokus di Kabupaten Bangkalan termasuk salah satunya adalah tentang sosialisasi ini, dan selain di bidang kesehatan. Sejauh ini sebenarnya bagaimana di Kabupaten Bangkalan dari awal sebelum kemudian sosialisasi itu dilakukan sampai detik ini? Tapi ditahan dulu, kita harus lihat sejenak dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Dialog Khusus. Kembali bersama kami dalam Dialog Khusus. Pak Zainul, seberapa besar efeknya dari sosialisasi sebelum dilakukan dan sampai hari ini? Ini seperti apa di Kabupaten Bangkalan? Petanya. Baik,
memang sosialisasi ini mungkin kami rasakan, mungkin kalau dikaitkan langsung dengan peredaran rokok ilegal mungkin sambungannya mungkin agak masih jauh, Mas Esa. Tapi paling tidak kalau kami sendiri melihat ini adalah salah satu langkah penting, ya, langkah utama yang coba kami tempuh, bagaimana membangun kesadaran masyarakat, ya, mulai dari kalangan kecil, menengah, dan segmentasi yang lebih atas lagi. Tapi sekali lagi memang tidak bisa instan, ya. Kami beberapa kali di sosialisasi juga masih sering dapat pertanyaan-pertanyaan yang kami juga susah untuk menjawabnya. Salah satunya tadi, Pak, ya, ketika dihadapkan dengan pertanyaan masyarakat, Pak, saya punya uang 10.000, kalau beli rokok ilegal kan bisa dapat 3. Dapat 3 ini ngerokok bisa sehari. Kalau kami beli 10.000 cuma dapat 1, mungkin setengah harinya kami puasa gitu. Ini kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak susah kami menjawabnya. Tapi sekali lagi kami inginnya membangun kesadaran ini perlahan-lahan. Harapannya dengan pemanfaatan DBHJAT yang semakin optimal ini, ya, termasuk juga dengan teman-teman di Pemda pemanfaatannya, ini harapannya lambat laun mungkin efeknya juga terasa. Tetapi paling tidak kemudian kalau kita berkaca dengan hasil penindakan, ini kan juga tidak segaris, ya, ketika kemudian kita bandingkan proses penyampaian informasi kita juga dengan peredaran ini. Karena modusnya juga semakin banyak, Pak Sekda. Ya, semakin kesini modus peredaran rokok ilegal ini juga semakin luar biasa. Kalau dulu mungkin modusnya pengangkutan melalui minibus, ya. Sekarang pengangkutannya melalui bus, ya, bus malam, ya, melalui ekspedisi, melalui barang kiriman yang kecil-kecil, tadi kiriman paket, kiriman pemesanan. Karena dengan adanya pasar online saat ini, orang pesan rokok ilegal itu bisa pesan 1 slop, 2 slop, dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi. Dan inilah yang kemudian coba kami antisipasi jauh-jauh hari, bagaimana modus-modus baru yang timbul dari peredaran rokok ilegal ini bisa kami cegah sedini mungkin. Tetapi sekali lagi, langkah pemberantasan, langkah penyampaian informasi, sosialisasi, ini tetap kami anggap sebagai langkah penting, ya, langkah penting. Meskipun, ya, tidak kemudian setelah kita sosialisasi kemudian peredarannya hilang gitu, enggak juga. Kami kemarin sempat punya pikiran gitu, ya, teman-teman, bagaimana nanti kapan-kapan nanti kita bikin lomba. Lombanya apa? Lomba desa bebas rokok ilegal. Gitu. Kemarin saya sempat lontarkan ini waktu ngobrol-ngobrol itu. Bisa mungkin begitu. Bisa mungkin. Jadi inisiasi itu memang kita ingin bangun dari masyarakat gitu, ya. Masyarakat berlomba-lomba menghapus rokok ilegal di desanya masing-masing atau di dusunnya masing-masing. Itu, Mas Esa. Luar biasa. Pak Sekda, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan ini sudah beberapa tahun mendapatkan DBHJAT dana ini. Fluktuasinya seperti apa, Pak Sekda? Apa tahun ini yang paling besar, tapi paling aturannya paling ketat, ini seperti apa? Ini perlu. Terima kasih, Mas Esa. Jadi memang kita ini mulai tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, sudah 12 tahun kita ini. Sudah 12 tahun kita mendapat bantuan itu. Dan tahun 2020 yang terbesar sekitar 18 M. Kita sekarang 15 M. Tetapi bukan besar kecilnya anggaran itu, karena memang kita nyadari bahwa bagi hasil itu kan dibagi rata sesuai dengan fluktuasi tadi sampaikan dari Bea Cukai tadi. Yang penting bahwa anggaran daripada DBHJ ini betul-betul kita manfaatkan. Dirasakan oleh masyarakat. Dirasakan masyarakat dan kita manfaatkan. Apa yang disampaikan oleh Pak dari Bea Cukai tadi, pemanfaatnya luar biasa bagi kita, karena untuk mencegah tadi adanya rokok ilegal tadi. Betul. Kemudian tadi ada masukan juga, barangkali IKM mengatasi rokok ilegal itu, mari barangkali nanti tata mikro itu untuk membuat pabrik. Ini suatu terobosan inovasi yang perlu kita nanti kedepankan. Kemudian kaitannya dengan tadi menyampaikan efek jerah dan sebagainya. Ini kan namanya sosialisasi, ini kan perlu ada tindak lanjut. Betul. Seperti apa sosialisasi itu berhasil, setelah kita nanti akan mengetahui sejauh mana sosialisasi betul-betul terarah seperti itu. Harapan kita adanya sosialisasi ini, masyarakat Bangkalan ini akan lebih mengerti bahwa
rokok ilegal ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini yang perlu digaungkan kepada masyarakat. Sebab disampaikan dari Pak Bejo kayak tadi, karena dia itu dia belinya 10 mendapat bisa menjadi bawa 3. Tetapi kalau dia diedukasi bahwa rokok ini sangat berbahaya, nah itu kaitannya dengan kandungan nikotinnya tadi itu barangkali itu yang bisa menyentuh masyarakat yang pemakai rokok ilegal itu untuk menghindari itu. Saya kira begitu Mas. Luar biasa Pak Sekda, dan barangkali Pak Zainul, kita tahu bahwa memang anggaran per kabupaten berbeda-beda ya, dan Kabupaten Bangkalan ini memang non penghasil. Tetapi informasinya Kabupaten Bangkalan justru pajaknya makin lebih besar gitu dari semua kabupaten. Ya, ini seperti apa sebenarnya Pak Sino? Kalau bicara pajak ini, kalau hitung-hitungannya, ini pajak rokok itu adalah 10% dari nilai cukai. Ya. Tetapi kemudian kalau pajak rokok ini memang sepenuhnya dikelola oleh Pemda. Pemda. Tidak ada, jadi memang dari kami sekedar pemungut, pemungut, kemudian sepenuhnya dikelola oleh Pemda. Tapi indikasinya bahwa peredaran sangat besar di Bangkalan seperti itu. Karena ini memang perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk, Mas Esa, jumlah penduduk. Kalau tadi kan perhitungan DPJT penghasil non penghasil gitu ya, ada tembakau, ada lahan, ada rokok pabrik. Tapi kalau untuk yang pajak rokok ini memang secara khusus memang bicaranya populasi, populasi masyarakat. Baik, Pak Zainul, Pak Sekda, rupanya sangat asik berbicara tentang DBHCHT ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tetapi sebelum itu kita menginginkan ada closing statement dari Pak Sekda dan dari Pak Zainul. Dipersilakan Pak Sekda. Terima kasih Mas Isa atas acara dialog pada hari ini kaitannya dengan anggaran DBHCT. Kami berharap masyarakat dengan adanya dana dari DBHC ini betul-betul mematuhi adanya banyak terjadi peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu kami berharap masyarakat untuk sadar agar supaya menghindari penggunaan rokok ilegal itu. Dan kami berharap juga kepada pemerintah pusat maupun dari Bea Cukai agar selalu mengedukasi kepada masyarakat kita bahwa Bangkalan ini potensi adanya penyumbang daripada pajak cukai ini. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih atas acara dialog pada hari ini. Semoga bermanfaat dan masyarakat teredukasi adanya rokok ilegal yang tidak dipergunakan seperti itu. Terima kasih. Siap, Mas Zainul. Monggo Pak Zainul. Dari kami, yang pertama alhamdulillah ini kerjasama dengan Pemda Bangkalan luar biasa, ya, mulai dari proses perencanaan di awal tahun, kemudian berjalannya kegiatan-kegiatan sampai dengan hari ini proses kerjasama yang luar biasa. Harapannya dengan kerjasama yang semakin baik dari hari ke hari ini, kita harapkan bersama peredaran rokok ilegal juga semakin bisa kita tekan. Bangkalan sebagai gerbang Madura ini juga semakin bersih dari rokok ilegal, dan harapannya ke depan juga nanti optimalisasi nilai cukai, optimalisasi nilai DBHCHT ini sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Pemda Bangkalan ini untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikianlah diskusi kita pada dialog khusus kali ini, dan terima kasih untuk dua narasumber kita yang luar biasa energik dan luar biasa mencerahkan bagi kita semua, dan kita akan berjumpa kembali dalam dialog khusus selanjutnya dengan tentu tema-tema yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.